Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Perkenalkan, nama saya Riri Ambarsari. Saya adalah dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Bengkulu. Saya bekerja di bawah Departemen Pendidikan Kedokteran dan juga Departemen Fisiologi. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah yang saya ampu. Salah satunya adalah homeostasi sel, di mana homeostasi sel ini terletak di modul sel dan molekuler di semester 2. Pembelajaran di kedokteran yang berbasis modul dan juga berbasis masalah membuat pengajarannya sangat terintegrasi dengan berbagai departemen. Dalam hal ini, saya mengampu bidang fisiologi dan juga bidang pendidikan kedokterannya. Video ini dibuat untuk sebagai salah satu bukti dari Tridharma yang sudah dilakukan, salah satunya dalam bidang pengajaran yang saya lakukan di FKIK UNIT. Sekilas tentang deskripsi mata kuliah yang saya ampu, homeostasi sel itu adalah ilmu dasar dalam bidang kedokteran sebelum mempersiapkan mahasiswa mempelajari tingkat yang lebih lanjut. Jadi di mata kuliah ini khususnya tujuan pembelajarannya itu adalah untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam hal mengaplikasikan kerangka berpikir terutama di tingkat bioseluler, gen, dan juga biomolekuler, terutama dalam menganalisis patogenesis suatu penyakit. Nah, sistem pembelajaran modul yang juga berbasis masalah nanti dari kasus homeostasi sel ini, saya akan mencoba mengimplementasikan pada kasus malaria contohnya. Jadi nanti biasanya ketika saya kuliah, kemudian saya akan memberikan pertanyaan di bagian akhir supaya kita bisa berdiskusi dan biasa diberikan pemicu tentang salah satu kasus. Dalam kali ini saya akan memberikan kasusnya tentang malaria. Modul ini, modul sel dan molekuler, salah satu mata kuliah yang diberikan adalah homeostasi sel, di mana homeostasi sel ini nanti terintegrasi dengan beberapa mata kuliah lain. Nah, untuk proses assessment-nya di modul sel dan molekuler ini nanti ada beberapa poin yang akan dinilai. Yang pertama itu adalah tugas mandiri dalam kegiatan diskusi kelompok. Jadi biasanya kita kalau di kedokteran kita punya kegiatan yang namanya diskusi kelompok, ya. Kemudian mahasiswa diberikan pemicu, kemudian nanti ada 2 kali pertemuan dalam 1 minggu sehingga mereka akan membuat ringkasan. Nah, itu menjadi salah satu tugas juga dinilai. Kemudian hasil laporan dan analisis juga dinilai. Yang kedua, aspek penilaiannya adalah dari tugas laporan praktikum. Jadi ada praktikum juga di dalam modul ini, sehingga itu nanti juga akan dinilai. Kemudian yang ketiga, penilaiannya itu dari keaktifan mahasiswa dalam diskusi kelompok. Jadi nanti di bagian RPS bisa dilihat poin-poin apa saja yang dinilai. Kemudian yang terakhir itu penilaiannya sifatnya sumatif, yaitu di ujian akhir yang terbagi 2 menjadi ujian sumatif 1 dan sumatif 2. Nah, mata kuliah sekilas tentang mata kuliah sel dan molekuler ini, jadi salah satu mata kuliah yang saya ampu itu adalah homeostasi sel, di mana homeostasi sel ini mempelajari bagaimana sifat-sifat seluler tubuh secara fisiologis dalam mempertahankan kondisi normalnya. Contohnya, kenapa sih kalau misalnya kita terserang penyakit, kemudian respon imun yang pertama adalah demam, gitu. Jadi kita akan menjelaskan kenapa sih pada malaria itu bisa ada demam dan kemudian kenapa sih demamnya naik turun, gitu ya. Itu salah satu topik pembelajaran kita. Kemudian juga dijelaskan beberapa mekanisme-mekanisme fisiologis yang bisa menjelaskan kehidupan sehari-hari. Contohnya, kenapa sih ketika kita merasa kurang cairan, kemudian tubuh secara refleks akan merasa haus dan akhirnya menggerakkan kita untuk minum. Itu contohnya. Ya, jadi homeostasi sel itu adalah ilmu dasar seluler yang membantu, ilmu dasar fisiologi seluler yang membantu menjelaskan sebenarnya berbagai fenomena kejadian yang kita alami sehari-hari. Nah, tingkatan lanjutannya adalah selain mempelajari fisiologis kehidupan sehari-hari, kita juga mempelajari bagaimana patogenesis suatu penyakit berdasarkan hal tersebut. Gitu. Jadi harapannya setelah mahasiswa nanti bisa menganalisis hal-hal yang normal,
mahasiswa bisa, mencoba menganalisis juga, penerapannya homeostasi sel ini pada konteks penyakit. Nah, dalam hal ini saya mengangkat konteks penyakit malaria yang sebenarnya, secara demografinya di Bengkulu itu sendiri masih merupakan daerah yang cukup tinggi angka malarianya, jadi menurut saya sangat relevan untuk mengajarkan ini kepada mahasiswa. Kemudian di kuliah homeostasi kali ini juga selain menjelaskan berbagai fisiologi juga mengajarkan, bagaimana respon-respon imun tubuh ya terhadap, berbagai infeksi, salah satunya disebabkan oleh parasit ya. Kalau malaria berarti disebabkan oleh Plasmodiumnya ya, baik itu falciparum atau malariae. Nah, nanti setelah video perkenalan ini, setelah video penjelasan ini, selanjutnya saya akan menampilkan beberapa cuplikan atau beberapa tampilan pada saat saya melakukan micro teaching. Jadi akan terbagi dua, yaitu pada saat saya melakukan perkuliahan dengan mahasiswa, kemudian selanjutnya adalah sesi pertanyaan pleno atau sesi tanya jawab. Jadi biasa di bagian akhir diskusi kelompok, mahasiswa akan mengadakan pleno, mempresentasikan dan juga ada sesi pertanyaan. Gitu. Jadi sangat komprehensif gitu ya, jadi mereka diberikan kuliahnya dulu, kemudian ada kegiatan diskusi kelompoknya, kemudian di pertemuan selanjutnya mereka akan mempresentasikan apa yang didapat dan ada sesi pertanyaan atau, sesi tanya jawab dengan pakar, gitu ya. Nah kemudian, harapannya, video ini bisa memberikan gambaran mengenai apa yang, dikerjakan di bidang pengajaran, terutama dia sebagai dosen di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Baik, selanjutnya akan kita saksikan video makro teaching, saya tentang perkuliahan homeostasi sel. Terima kasih. Oke, jadi untuk perkuliahan hari ini, untuk tujuan pembelajarannya atau learning outcome-nya adalah, setelah mengikuti perkuliahan diharapkan teman-teman bisa, menjelaskan ya mengenai ada kompartemen di dalam tubuh kita, ada internal dan eksternal, kemudian bagaimana sistem dalam tubuh kita yang tugasnya untuk mengontrol homeostasis ya, baik itu, sifatnya dengan feedback mechanism, baik itu negatif, eee, feedback maupun positive feedback maupun feed forward mechanism, gitu ya. Oke, ketika kita membahas sel, teman-teman tentu udah pernah belajar di zaman SMA ya. Jadi sel itu adalah, struktur terkecil atau unit fungsional terkecil yang mampu capable of carrying out life process. Jadi suatu unit fungsional terkecil yang bisa membawa proses kelangsungan hidup itu tetap berjalan dalam tubuh kita. Jadi sangat luar biasanya gitu ya sel-sel dalam tubuh kita yang terus menjaga, terus memperbarui dirinya, terus bekerja dalam suatu sistem yang akhirnya bisa terus menjaga proses kelangsungan hidup gitu. Kemudian fisiologi itu sendiri apa sih? Gitu ya. Nah, fisiologi itu adalah suatu ilmu yang mempelajari dari fungsi-fungsi tadi gitu ya. Bagaimana fungsi tubuh itu tetap berjalan, bagaimana fungsi kalau dalam hal ini adalah bagaimana fungsi homeostasis itu tetap terjaga, supaya semuanya tetap dalam keadaan normal, gitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang sel dan fisiologi tentu korelasinya sangat banyak, gitu ya. Nah, kalau kita bicara tentang sel dan fisiologi tadi, kalau teman-teman lihat unit terkecil dari sel kalau eee, kita bedah lagi gitu ya, kita lihat dalamnya lagi, ternyata di dalam sel itu ada berbagai macam organel. Nah, dari berbagai macam organel ini ada juga dikecilkan lagi, ada makromolekul ada molekul lagi, bahkan yang terkecil ada atom, gitu ya. Jadi kita lihat mulai dari selnya saja, gitu. Kalau teman-teman lihat dari sel-sel ini, organel-organel ini membentuk suatu sel, beberapa sel itu akan membentuk suatu jaringan. Nah, beberapa jaringan inilah yang akan membentuk suatu organ, kemudian beberapa organ itu memiliki sistemnya, dan nanti sistemnya ini akan bekerja saling menopang satu sama lain, baik sistem pencernaan, sistem muskuloskeletal, sistem syaraf, endokrin, dan sebagainya, dan itulah yang akhirnya membentuk suatu organisme, itu teman-teman saat ini. Jadi kebayang ya, dari satu orang manusia saja itu prosesnya sangat banyak gitu ya, mulai dari organnya saja sudah banyak. Organnya banyak tentu setiap organ tersebut punya sistem. Setiap sistem yang dimiliki organ tersebut tentu memiliki sel yang bekerja di dalamnya.
Jadi kebayang ya kerja sel ini sangat-sangat luar biasa untuk mensupport kerja dari organ-organ tadi. Nah, homeostasis itu apa sih? Gitu ya. Jadi homeostasis itu sebenarnya kalau kita bicara homeostasis dari dua kata ya. Homeo itu adalah kestabilan, satu stabil, stasis itu tetap gitu ya. Jadi bagaimana kita menjaga supaya kondisi di dalam tubuh kita itu tetap dalam kondisi stabil apapun. Gula darahnya tetap stabil, suhunya tetap stabil, apalagi ya, semua kadar gula darah, kadar kolesterol tetap stabil, sistemnya juga kalau di sistem muskuloskeletal tidak ada yang cedera, semuanya tetap stabil. Itu adalah proses dari homeostasis. Jadi bagaimana menjaga keseimbangan di dalam tubuh kita dan melindungi tubuh kita dari pengaruh-pengaruh baik perubahan-perubahan yang ada di luar, gitu ya. Misalnya nih perubahan di luar cuacanya panas, nah bagaimana nih sistem tubuh kita menjaga supaya kita merespon cuaca yang panas tadi, gitu. Jadi kalau misalnya kita di Bengkulu kan cuacanya, kalau lagi panas kan cukup ekstrim gitu ya, cukup hampir bisa mencapai 30, 31 gitu. Sehingga bagaimana sih sistem homeostasis tubuh kita menjaga supaya kok kita tetap bisa jalan-jalan ya di tengah panas itu, kok kita bisa survive, kok kita bisa A, B, dan C gitu. Begitu juga kalau kita kedinginan gitu. Gimana ya caranya tubuh kita menjaga supaya kita tetap hangat di dalam gitu. Ya, begitu juga kalau kita kepanasan dan sebagainya, itu contoh simpel dari bagaimana peran homeostasis tadi. Nah, kalau kita bicara tentang homeostasis tentu ada lingkungan internal atau yang kita sebut sebagai intraseluler dan lingkungan eksternal yang kita sebut sebagai ekstraseluler. Sehingga homeostasis ini adalah usaha untuk menjaga lingkungan internal yang stabil ya dari berbagai perubahan lingkungan di luar. Gitu ya, dari berbagai perubahan bagaimana caranya menjaga lingkungan internalnya itu tetap stabil. Nah, kalau kita bicara tentang ini tadi kalau kita bicara pada single cell ya, maksudnya hanya satu sel saja. Nah, tadi kalau dilihat gambarnya, manusia itu terdiri dari multiseluler, gitu ya, banyak sekali sel-selnya, banyak sekali jaringan organ dan sebagainya, sehingga sistemnya akan lebih kompleks, gitu ya. Kalau sekedar single cell ya hanya satu sel ini saja yang kita perhatikan. Dan hanya satu sel ini saja yang bertahan. Tetapi kalau multiseluler, tentu dia harus menciptakan suatu sistem bagaimana caranya supaya semua sel-sel tadi itu tetap terjaga. Gitu ya. Jadi sangat kompleks sebenarnya. Oke, saya mau kasih lihat dulu ini. Jadi kalau misalnya ini adalah suatu sel, ya. Kemudian ada yang namanya extracellular fluid, ya ini ya. Extracellular fluid adalah ini di dalamnya, ini namanya intracellular fluid, ya. Dan ini adalah membran sel. Nah, kalau misalnya yang disebut sebagai internal environment ini adalah sekeliling dari selnya tadi di dalam sini, ya, termasuk si selnya. Jadi bagaimana menjaga sekelilingnya ini kita sebut sebagai internal environment. Eksternalnya ini di luar si selnya. Di luar si selnya ini adalah external environment. Jadi kalau tadi kita bicara tentang homeostasis, bagaimana menjaga kondisi internal environment-nya ini, termasuk si selnya itu bisa tetap bertahan dengan adanya perubahan yang terjadi di external environment-nya. Kalau cuaca panas bagaimana si sel ini bisa bertahan, bagaimana kalau cuaca dingin, bagaimana si sel bertahan dan sebagainya dan sebagainya. Bagaimana kalau terjadi perdarahan misalnya, bagaimana sih si selnya bisa bertahan gitu ya, contohnya. Nah, kalau kita bicara tentang ada extracellular dan intracellular fluid, tubuh kita itu dibagi menjadi 3 kompartemen. Ya, ada kompartemen tadi, ada intracellular fluid yang tadi di sini, kemudian dibatasi oleh membran sel di sini, ya. Kemudian ada extracellular fluidnya yang tadi di sini ya. Kemudian baru deh external environment. Jadi ada 3 kompartemen dalam tubuh kita ya. Jadi nanti kalau dijelaskan sebenarnya konsep kompartemen ini nanti akan teman-teman pakai ketika teman-teman konsep diare atau dehidrasi. Jadi kalau misalnya pemilihan cairannya tergantung nih. Kalau pemilihan cairan untuk ini tentu tidak bisa kristaloid misalnya seperti itu, tapi itu nanti. Jadi konsep ini nanti akan dipakai untuk menentukan cairan mana sih yang kita pakai untuk mengatasi dehidrasi ringan, sedang, dan berat. Itu tentu akan berbeda.
Nah, jadi dalam tubuh kita ada 3 kompartemen, ada intraseluler, kemudian membran sel dulu, melewati membran sel itu dia ada ekstraseluler, kemudian ada Yang eksternal kita environment. ketahui bahwa pasien dalam pemicu ini dia mengalami demam yang naik turun yang merupakan salah satu dari gejala penyakit malaria juga dan juga DBD. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah apakah penyebab dari demam yang naik turun itu? Terima kasih. Sebelumnya, tadi sudah sempat dibahas pada kelompok 2 sebelumnya, yang menyebabkan demam naik turun pada pemicu ini adalah karena adanya infeksi dari parasit Plasmodium vivax, yang mana ketika pemberian paracetamol itu ketika diberi mohon maaf sebelumnya, tadi saya sempat terkeluar karena jaringan. Saya izin melanjutkan, untuk penyebab dari demam yang naik turun pada pemicu ini karena adanya infeksi dari parasit Plasmodium vivax. Oleh karena itu, untuk pemberian paracetamol tadi, demam ini akan kembali karena bukan terjadi pada masalah hipotalamus. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan kepada Saudari Komala Ayu. Apakah sudah cukup bisa diterima? Sudah bisa diterima, terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan nomor 1 kepada teman-teman forum atau dari teman-teman kelompok 3 yang sudah ingin menjawab, kami persilakan untuk raise hand terlebih dahulu. Oke, saya izin konfirmasi dulu ya. Jadi yang nomor 2, apakah penyebab demam yang naik turun pada pemicu? Kalau jawabannya tadi karena proses infeksi Plasmodium, nggak salah sih, ya. Tapi itu superficial sekali. Sama kayak, kenapa pada tifoid demam? Ya kan infeksi bakterinya. Iya sih, gitu ya. Jadi kalau pada pasien malaria, kalau tadi di pertanyaan pertama, kenapa sih dia dari hot menjadi sweating stage, kalau yang ini kenapa dia naik turun? Kalau pada malaria yang jadi kata kuncinya adalah, kalau teman-teman kemarin belajar tentang sitokin, teman-teman belajar tentang mikrobiologinya, sitokin yang berperan di malaria ini adalah TNF alfa, ya, dan IL-1B. Nah, proinflamatori sitokin ini dia akan keluar setiap terjadi destruksi dari eritrosit. Dikembalikan lagi ke patofisiologinya tadi, ke gambar yang siklus yang tadi, yang dijelaskan di depan. Setiap destruksi dari eritrosit itu terjadi, gitu ya, sitokin proinflamatorinya keluar. Ya, sehingga teman-teman bisa bayangkan tadi ada berapa tahapan tuh si neurozoid keluar, si destruksi si ruptur dari eritrosit itu keluar. Gitu. Sehingga itulah terjadi proses yang demamnya akan naik. Jadi ketika sitokinnya banyak keluar, gitu ya, TNF alfa, interleukinnya banyak keluar, itu akan merangsang suhu tubuh kita mengantisipasi bahwa ini ada proses infeksi. Sehingga dia akan menaikkan suhu tubuh, gitu ya. Jadi penyebab kenapa dia naik turun, kata kuncinya kalau di malaria itu adalah karena proinflamatori sitokin pada malaria itu akan keluar setiap terjadi destruksi pada eritrosit. Kapan saja destruksi eritrositnya tadi, di siklus yang dijelaskan sebelumnya. Gitu ya. Jadi sampai sini bisa dipahami dulu ya teman-teman. Jadi memang dia tidak bisa berdiri sendiri. Jadi kalau kita menjelaskan keseluruhan, teman-teman udah belajar nih patofisiologinya tadi, dikaitkan juga dengan ilmu sebelumnya ya di homeostasi sel, kemudian sekarang dikaitkan juga dengan ilmu mikrobiologinya. Jadi yang menyebabkan demam naik turun ini adalah proinflamatori sitokin yang dikeluarkan dari hasil destruksi red blood cell. Ya, kalau mau teman-teman lihat tadi dilihat di gambar
tadi yang saya jelaskan mengenai si Merozoite dan yang teman-temannya tadi itu ada juga di situ. Kata kuncinya adalah pokoknya setiap red blood cell-nya di-struck, maka dia akan mengeluarkan pro-inflammatory cytokine. Nah, itulah pada saat itulah demamnya akan naik, gitu ya. Jadi kenapa kalau kita kasih paracetamol nggak mempan gitu loh. Gitu. Yang kita atasi hanyalah simptomatisnya, sementara staging atau life cycle-nya tidak kita hentikan. Oleh karena itu kita butuh anti parasit untuk menghentikan life cycle-nya sehingga demamnya juga bisa berhenti. Gitu ya, kalau life cycle-nya berhenti, tidak ada destruksi red blood cell, pro-inflammatory cytokine tidak keluar sehingga demamnya tidak akan naik lagi. Sampai sini bisa dipahami dulu teman-teman. Ya, gitu. Jadi pertanyaannya bukan hanya sekedar infeksi plasmodium ya, tapi memang karena pro-inflammatory cytokine. Itu kira-kira untuk yang nomor 2. Nomor 1 sudah ada yang bisa menjawab, Pak? Izin mencoba menjawab, Dokter. Silakan Ahmad Fahrizal. Untuk pemberian, mengapa tidak ada pemberian Primaquine pada bayi 0 sampai 12 bulan itu mungkin berkaitan dengan berat badannya, karena pada panduan WHO itu yang dari yang saya baca itu untuk pemberian obat malaria pada bayi di bawah 5 kg itu hanya dengan ACT dan beberapa terapi. Terus pemberian dosis pada bayi itu juga berdasarkan aspek anatomi dan fisiologinya. Nah, pada bayi itu perkembangan sistem organnya masih matur dan masih berkembang secara dinamis. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan farmakokinetik obat. Dan kemudian karena salah satunya yaitu lamanya pengosongan lambung pada bayi. Mungkin itu saja. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke. Terima kasih Ahmad Fahrizal. Jadi kalau tadi teman-teman perhatikan, sebenarnya cara mudah untuk mencari alasan kenapa tidak diberikan Primaquine pada 0 sampai 12 bulan, kalau tadi menurut Dr. Besi ada teman-teman tinggal lihat kontraindikasinya. Ya, kontraindikasi pemberian Primaquine apa saja. Kemudian yang teman-teman harus tahu, Primaquine ini cara kerjanya di life cycle malaria yang mana. Ya, jadi cara mencarinya adalah teman-teman harus cari tahu dulu nih setiap obat yang digunakan yang tadi disebutkan mulai dari artesunate, chloroquine, Primaquine, gitu ya, Kina, gitu ya, itu harus tahu dulu itu berbeda setiap tempatnya. Ada yang ngekat di merozoitnya, ada yang ngekat di destruksi red blood cell-nya gitu. Nah, Primaquine ini di mana? Yang ketiga adalah karena kontraindikasi kemungkinan terjadinya anemia hemolitik, gitu ya. Takutnya nanti tambah memberat. Misalkan anak usia kurang dari 1 bulan itu kan proses pembentukan sel darahnya kan belum solid gitu ya, belum jejak gitu. Jadi kalau bisa kita berikan itu akan menambah anemianya. Itu kira-kira. Dokter Besi mau nambahkan, Dok? Maaf dokter Riri, saya nyambi nih dokter. Oh ya, siap-siap dokter. Monggo teman-teman yang lain. Ada yang mau ditanyakan kembali? Kalau tidak ditanyakan kembali, terima kasih kepada kelompok 3. Monggo silakan ditutup dulu. Baik, terima kasih Dokter Iri. Baik teman-teman forum, itulah tadi pemaparan presentasi dari kelompok 3 sebagai tambahan dari presentasi sebelumnya. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktunya. Kami juga mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan pada saat memandu dan mempresentasikan pleno pada pagi hari ini. Itu saja dari kami, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelompok 2 dan kelompok 3 ya, betul, yang hari ini presentasi. Terima kasih. Saya menikmati sekali presentasinya dan juga apresiasi juga buat teman-teman yang sudah menyusun PowerPoint-nya dengan sangat baik. Untuk feedback hari ini, harapan saya apa yang disampaikan hari ini teman-teman bisa mempelajari kembali. Karena saya tahu 2-3 kali membaca tidak cukup untuk memahami
Dan apa yang ditanyakan, apa yang kita bahas di pleno ini juga teman-teman bisa mengecek kembali, gitu ya. Kata kuncinya sebenarnya teman-teman ketika belajar, kalau saya boleh kasih tips, dia akan saling berkesinambungan. Artinya ketika mempelajari satu hal, jangan dilupakan hal yang sebelumnya, gitu ya. Karena di kedokteran itu saling kaitan, saling berkaitan dari modul satu ke modul yang lain. Tidak hanya dari modul, bahkan dari materi yang satu ke materi yang lain. Sehingga ketika teman-teman mempelajari seperti tadi kita belajar tentang misalnya tadi contohnya obat gitu ya, teman belajar dulu nih tentang primalquine, cara kerjanya di mana sih, terus teman-teman ingat lagi, oh tadi saya sudah belajar patofisiologinya, dia kerjanya di sini. Nah, sekarang saya terapkan pada anak usia 1 tahun. Bisa nggak? Gitu ya, memungkinkan tidak? Sudah siap belum? Sistem hematopoiesisnya sudah oke belum pada anak usia kurang dari 1 tahun? Gitu kan ya. Jadi sampai hal seperti itu nih pertimbangkan. Kemudian saya mengapresiasi pada kelompok 2. Terima kasih sudah menampilkan gambar-gambar yang sangat mudah dimengerti dan harapan saya juga bisa dipelajari juga oleh teman-teman yang lain dan melihat detailnya dengan satu gambar bisa menjelaskan berbagai hal dan itu sangat baik menurut saya sehingga teman-teman bisa mempelajari konsep utamanya sambil nanti teman-teman membaca kembali tambahan-tambahannya gitu ya. Jadi mengingatkan saya juga merecall kembali gitu ya untuk saya dan Dr. Beasley gitu karena kalau kita belajar detail lagi tentang malaria mungkin sudah cukup lama gitu tapi dengan melihat itu jadi merecall kembali oh iya gitu ternyata begini prosesnya. Jadi saya terima kasih. Kemudian teman-teman yang lain harapan saya mudah-mudahan apa yang disampaikan di pleno bisa bermanfaat. Mohon maaf kalau saya dan Dr. Beasley ada kekurangan dan cari waktu untuk merecall kembali teman-teman apa yang sudah dipelajari minggu ini. Harapannya bisa menyicil pemahaman teman-teman gitu ya. Walaupun targetnya adalah ujian, tapi harapan saya pemahaman itu juga bisa long lasting gitu sampai nanti selesai gitu jadi dokter karena ya tadi Dokter Beasley bilang mungkin teman-teman nggak ketemu kasus malaria lagi gitu selain modul ini. Jadi mau tidak mau teman-teman harus mau mempelajari malaria sampai sedetail-detailnya gitu ya. Tapi tidak melupakan basic ilmu infeksi dan imunologinya. Tadi saya sempat share di chatroom itu adalah prinsipal untuk infectious disease. Jadi infectious disease itu kan penyebabnya mikroorganismenya banyak ya. Tadi teman-teman sudah jelaskan juga. Dan itu ada triangle epidemiological yang menjadi highlight-nya kalau kita bicara tentang penyakit infeksi gitu ya, ada host agent and environment. Nah, jadi harapannya tadi kalau teman-teman membahas 3 itu sebenarnya itu sudah bisa membahas mulai dari lingkungannya, pekerja tambangnya dan agentnya, dan hostnya gitu ya. Jadi itu yang harusnya muncul gitu kalau kita bicara tentang infectious disease. Itu tambahannya. Dokter Beasley ada yang mau ditambahkan, Dok? Ya, maaf adik-adik dan Dokter Riri, saya lagi di rumah sakit ini, jadi saya kira juga diskusinya cukup baik ya. Kalau kami sebagai ini mungkin hanya melengkapi, adik-adik semua saya kira sudah belajar dengan baik ya. Jangan lupakan ilmu ini, nanti nggak menutup kemungkinan nanti kalian nggak hanya di Bengkulu ini bekerjanya. Kalau di daerah endemik, ya saya di Bengkulu ini kemarin baru 2 saya ketemu, langsung ribut dinas kesehatan itu. Jadi ada mahasiswa UNIP yang dari Papua, saya ketemu Plasmodium falciparum kemarin. Kemudian 2 bulan setelahnya saya ketemu lagi Pipax ini. Jadi di Bengkulu cukup jarang ya. Selama saya bertugas di Bengkulu dari 2017 baru 2 kali. Jadi jarang ya. Adik-adik tidak menutup kemungkinan nanti bekerja di Papua, di Nusa Tenggara Timur, di Kalimantan Barat itu memang endemik malaria. Jadi ilmu ini jangan dilupakan ya. Adik-adik semangat terus belajar. Saya kira diskusi atau pleno kita hari ini cukup berguna. Jadi mohon dimaafkan saya ini nambi di rumah sakit, mungkin suara begini juga harus dimaafkan Dokter Riri ya. Terima kasih adik-adik, selamat belajar. Dokter Riri juga terima kasih ya. Banyak ilmu juga yang bisa dicari. Ya, sama-sama Dokter Riri. Ya. Baik, terima kasih teman-teman. Saya kembalikan ke Dimas. Monggo silakan Dimas. Baik, terima kasih atas feedback yang telah diberikan oleh Dr. Beasley Sinuaji dan Dr. Riri Ambarsari. Dimas mewakili rekan-rekan mahasiswa yang mengikuti
pleno pada hari ini mengucapkan terima kasih karena telah menjadi narasumber pada pleno kami hari ini, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila kami ada salah kata atau salah perbuatan. Mungkin sebelum menutup, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, Dimas izin untuk mengakhiri, Dok, dan teman-teman sekalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya izin live ya, teman-teman. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok. Terima kasih banyak, dokter.